Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Selanjutnya mari kita simak pembahasan ini. Suku anak dalam asal, sejarah, budaya, kepercayaan dan hukum adat. Suku anak dalam memiliki beberapa sebutan lain, yakni suku Kubu, orang Rimba, atau orang Ulu. Mereka adalah suku bangsa minoritas yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Diperkirakan populasi suku anak dalam saat ini sekitar 200.000 jiwa. Suku ini termasuk kategori masyarakat terasing di Indonesia, karena mereka tinggal di pedalaman dan minim berinteraksi dengan dunia luar. Suku anak dalam dikenal teguh mempertahankan cara hidup yang primitif di tengah arus modernisasi yang kian deras di luar komunitasnya. Asal-usul suku anak dalam. Hingga saat ini belum ada bukti tertulis dari mana asal suku anak dalam. Oleh sebab itu sejarah mengenai suku anak dalam diperoleh dari tradisi lisan dan cerita yang ada di masyarakat. Menurut tradisi lisan tersebut, nenek moyang suku anak dalam berasal dari Malau Sesat. Mereka melakukan pelarian ke hutan rimba yang ada di Air Hitam, Taman Nasional Bukit Dua Belas. Orang Malau Sesat yang lari tersebut kemudian disebut sebagai moyang Segayo. Namun ada juga yang berpendapat bahwa orang anak dalam berasal dari Pagaruyung yang mengungsi ke Jambi. Pendapat ini diperkuat dengan kesamaan bahasa dan tradisi antara suku anak dalam dengan Minangkabau. Contoh kesamaannya adalah sistem kekerabatan matrilineal yang ternyata juga digunakan oleh suku anak dalam. Sumber lain yang dikumpulkan oleh Murlas pada tahun 1975 menyatakan bahwa ia telah mempelajari berbagai cerita lisan mengenai suku anak dalam. Beberapa cerita itu adalah Tambo anak dalam dari Minangkabau, Bua Gelumpang, cerita seri Sumatera Tengah, cerita orang kayu hitam, cerita perang Jambi dengan Belanda, cerita turunan Ulu Besar dan Bayat, cerita tentang orang Kubu, dan cerita Tambo Sriwijaya. Dari banyaknya cerita tentang sejarah orang-orang anak dalam, Muhlas mengambil kesimpulan bahwa suku anak dalam berasal dari 3 keturunan, yaitu 1. Keturunan Minangkabau yang bermukim di Kabupaten Bungotebo dan Mersan. 2. Keturunan Sumatera Selatan yang bermukim di Kabupaten Batanghari. 3. Keturunan Jambi asli yang merupakan Kubu Air Hitam di Kabupaten Sarolangun Bangko. Suku anak dalam juga dikisahkan sebagai sekumpulan masyarakat yang tidak mau menyerah pada penjajah Belanda. Di tahun 1904, perang antara Jambi dan Belanda akhirnya berakhir. Pihak Jambi dipimpin oleh Raden Perang yang merupakan cucu dari Raden Nagasari. Dalam perang gerilya tersebut, suku anak dalam dikenal dengan sebutan orang Kubu. Orang Kubu dikenal pantang menyerah terhadap Belanda yang mereka sebut sebagai pembawa penyakit jauh berupa senjata api. Sejarah menurut Departemen Sosial. Menurut data dan informasi dari Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 1990, disebutkan bahwa sejarah suku anak dalam dimulai tahun 1624. Pada saat itu, Kerajaan Jambi dan Kesultanan Palembang tak henti-hentinya bersitegang, padahal keduanya berasal dari rumpun yang sama. Pertempuran yang tak dapat dielakkan terjadi di Air Hitam pada tahun 1629. Mereka yang tersisa dari pertempuran ini akhirnya tetap berdiam di hutan rimba, namun sebagai 2 kelompok masyarakat yang berbeda. Versi Departemen Sosial ini menjelaskan kenapa saat ini ada 2 kelompok suku anak dalam. Keduanya memiliki adat istiadat, ciri-ciri fisik dan menggunakan bahasa yang berbeda. Tempat tinggal kedua masyarakat anak dalam ini pun berbeda. Suku anak dalam yang tinggal di hutan belantara Musirawas, Sumatera Selatan, berbicara dengan bahasa Melayu. Mereka berkulit kuning dan memiliki ciri fisik seperti ras Mongoloid, hampir sama dengan orang Palembang saat ini. Dipercaya bahwa mereka adalah keturunan dari masyarakat Kesultanan Palembang. Sementara itu, suku anak dalam yang mendiami kawasan hutan Jambi memiliki ciri fisik rambut ikal, kulit sawo matang, dan bentuk mata yang menjorok ke dalam. Kelompok ini tergolong ras Wedoid, yaitu campuran Weda dan Negrito. Kelompok etnis ini kemungkinan adalah keturunan kerajaan Jambi. Adat istiadat.
Suku anak dalam memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Mereka tinggal dalam keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari pasangan suami istri dengan anak-anak yang belum menikah. Lalu ada keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga kecil dari pihak kerabat istri. Anak laki-laki yang telah menikah harus tinggal bersama keluarga dan kerabat istri. Satu keluarga besar tinggal di satu pekarangan yang terdiri dari 2-3 pondok. Di pondok-pondok itulah keluarga-keluarga kecil tinggal. Kepercayaan suku anak dalam. Sebagian besar masyarakat suku anak dalam masih menganut kepercayaan animisme. Namun ada juga beberapa puluh keluarga yang telah memeluk agama Islam. Pakaian suku anak dalam. Karena merupakan masyarakat terasing, suku anak dalam masih mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Para pria mengenakan cawat, sementara kaum wanita mengenakan bawahan seadanya. Kain untuk menutup dada hanya dikenakan oleh kaum wanita saat mereka bertemu dengan masyarakat dari luar suku. Aturan hidup suku anak dalam. Seperti halnya pada setiap kelompok masyarakat, suku anak alam juga memiliki aturan hidup atau hukum adat yang harus ditaati oleh seluruh warganya. Ada 4 aturan hidup yang harus dijalankan, yaitu 1. Melangun. Melangun adalah sebuah kebiasaan hidup berpindah-pindah atau nomaden yang masih dijalankan oleh suku anak dalam. Perpindahan dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal. Mereka akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat tinggal baru, sebagai cara untuk menghilangkan duka mereka karena ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Kegiatan melangun akan terus dilakukan sampai rasa sedih mereka hilang. 2. Pantang dunia terang. Dunia terang yang dimaksud adalah kehidupan di luar hutan rimba yang menjadi tempat tinggal suku anak dalam. Masyarakat yang tinggal di luar hutan rimba disebut sebagai masyarakat terang. Berinteraksi dengan dunia terang terkadang juga dilakukan oleh etnis ini meskipun sangat dibatasi. 3. Aturan mandi. Suku anak dalam adalah kelompok masyarakat yang sederhana dan masih menjalani kehidupan primitif. Suku anak dalam sangat membatasi diri mereka dalam aktivitas sehari-hari, termasuk juga saat mandi. Proses mandi hanya dilakukan dengan menyeburkan diri ke dalam sungai dan membasuh diri hingga mereka merasa sudah bersih. Mereka tidak perlu menggunakan sabun, sampo, dan lain-lain. 4. Larangan berduaan laki-laki dan perempuan. Aturan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suku anak dalam ternyata cukup keras dan keduanya dilarang berduaan. Jika ketahuan melanggar, maka akan dikenai hukuman berupa kawin paksa. Namun sebelum dikawinkan, mereka harus menjalani hukuman cambuk dengan rotan terlebih dahulu. Hukum adat ini dianggap sangat memalukan bagi kedua belah pihak orang tua. Pria dari masyarakat terang yang hendak masuk ke wilayah suku anak dalam pun ada aturannya. Pria ini harus ditemani dengan seorang pria dari suku anak dalam dan tidak bisa masuk sendirian. Setelah masuk ke wilayah tempat tinggal mereka, pria masyarakat terang harus meneriakkan kalimat, "Ado jentan kiuna." Artinya, ada laki-laki di sana. Jika ada yang menjawab, barulah mereka boleh masuk ke dalam hutan rimba. Sekian pembahasan kita pada episode ini. Dukung terus channel kita dengan cara komen, like, share dan subscribe. Agar sahabatku semua tidak ketinggalan dengan pembahasan berikutnya. Salam lestari, aku cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.